Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Di hari yang penuh berkah ini, saya berharap semoga setiap langkah yang kita ambil selalu mendapatkan rahmat dan pertolongannya. Amin ya Robbal Alamin. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk bersama-sama merenung sejenak, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari kehendak Allah. Tak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya memiliki makna yang dalam, meski kadang kita tak bisa memahaminya dengan mudah. Hari ini, kita akan membahas sebuah makhluk kecil yang seringkali kita anggap remeh dan tidak terlalu penting, namun sesungguhnya memiliki arti yang sangat besar dalam Islam. Makhluk kecil tersebut adalah semut. Mungkin banyak dari kita yang tak terlalu memperhatikan semut, bahkan seringkali menganggapnya hanya sebagai gangguan. Tapi, tahukah kalian bahwa semut memiliki makna yang dalam ajaran Islam? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan makhluk ini dalam salah satu suratnya yang terkenal, yaitu Surah An-Naml, Surah 27, yang artinya, semut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya semut dalam Islam, hingga Allah menurunkan wahyunya yang berhubungan langsung dengan makhluk kecil ini. Surah An-Naml menggambarkan tentang kisah Nabi Sulaiman yang mendengar peringatan dari semut-semut yang ada di sekitarnya. Mereka berbicara dengan penuh perhatian dan rasa takut, memperingatkan Nabi Sulaiman dan pasukannya untuk tidak menginjak-injak mereka. Ini adalah gambaran tentang betapa pentingnya semut dalam ajaran Islam. Melalui kisah ini, kita bisa melihat betapa Allah menjaga dan menghargai setiap makhluknya, tak peduli seberapa kecil atau besar mereka. Semut pun, meski tubuhnya kecil dan hampir tak terlihat oleh mata manusia, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting di dunia ini. Bahkan dalam kisah Nabi Sulaiman, kita diajarkan untuk menghargai dan memahami pentingnya setiap ciptaan Allah, sekalipun itu semut yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Semut merupakan makhluk yang memiliki insting dan kecerdasan alami yang luar biasa. Mereka bisa merasakan dan mengidentifikasi makanan dari jauh, memiliki organisasi sosial yang sangat terstruktur, dan selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Begitulah cara Allah menciptakan mereka, dengan insting dan kemampuan untuk hidup secara harmonis dengan alam dan sesama semut. Bukan hanya dalam kisah Nabi Sulaiman, semut juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak mengenal semut? Mungkin hampir setiap hari kita menemui semut di sekitar rumah kita. Mereka akan selalu datang ketika ada makanan atau sisa makanan yang terjatuh di lantai. Meski kecil, semut memiliki daya tarik luar biasa terhadap sesuatu yang manis, dan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membiarkan makanan tercecer di sekitar kita. Namun, di balik kehadiran semut yang sering kita anggap sebagai gangguan, sesungguhnya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam ajaran Islam, semut bukan hanya makhluk kecil yang tak berarti, tetapi mereka adalah ciptaan Allah yang harus kita hargai dan perlakukan dengan baik. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup, bahkan semut sekalipun. Kita boleh mengusir mereka jika mereka mengganggu, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Penting untuk kita memahami bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah memiliki tujuan dan peran masing-masing. Semut, meski kecil dan tidak terlihat oleh banyak orang, tetap memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan alam. Kehadirannya di rumah kita, meski terkadang membuat kita terganggu, sebenarnya bisa menjadi pertanda dari Allah. Dalam bab ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak, untuk menghargai dan memahami keberadaan semut dalam hidup kita. Setiap makhluk, meski kecil sekalipun, tetap merupakan ciptaan Allah yang perlu kita hormati. Dan dari semut, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari ketekunan, kerjasama, hingga pentingnya menjaga kebersihan. Dengan begitu, mari kita buka hati kita untuk menerima bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia, dan semut adalah salah satu dari banyak ciptaannya yang memberikan kita pelajaran berharga.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita seringkali merasa terganggu dengan keberadaan semut di rumah kita. Namun, tahukah kalian bahwa dalam perspektif Islam, semut bukanlah makhluk kecil yang harus diabaikan atau bahkan disakiti? Sebaliknya, semut adalah makhluk yang sangat istimewa, bahkan diceritakan dalam Al-Quran sebagai contoh ciptaan Allah yang patut dihormati. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, semut disebutkan dalam surah An-Naml, yang berarti semut. Nama surah ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya semut dalam pandangan Islam. Surah An-Naml, tepatnya pada ayat ke-18, mengisahkan peristiwa penting yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melintasi sebuah lembah, semut-semut yang berada di dalamnya memberi peringatan kepada sesama semut untuk bersembunyi agar tidak diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Kisah ini sangat menarik, karena menunjukkan betapa cerdas dan berhati-hatinya semut dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Semut memiliki insting yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan bahaya yang datang dari jauh, bahkan jauh sebelum kita menyadarinya. Kisah dalam Al-Quran ini tidak hanya menceritakan tentang kecerdasan semut, tetapi juga tentang pentingnya kesadaran akan keberadaan makhluk Allah yang lebih kecil dari kita. Semut memiliki peranannya sendiri dalam ekosistem yang lebih besar, dan kita, sebagai manusia, diajarkan untuk saling menghormati dan tidak meremehkan keberadaan mereka. Sebagai makhluk hidup, semut diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. Mereka bukan hanya hadir untuk mengganggu atau merusak. Sebaliknya, mereka adalah ciptaan yang menunjukkan keteraturan dan keharmonisan dalam alam semesta ini. Allah tidak menciptakan semut tanpa tujuan. Setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki fungsi yang telah diatur olehnya, dan kita sebagai umat manusia diajarkan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan tersebut. Namun, semut juga mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Salah satu pelajaran berharga dari semut adalah tentang kerjasama. Semut dikenal sebagai makhluk yang sangat sosial dan bekerja sama dalam kelompok. Mereka saling membantu untuk mencari makanan, membangun sarang, dan menjaga koloni mereka. Di balik tubuh kecil mereka, semut memiliki kemampuan luar biasa dalam berorganisasi dan bekerja bersama. Di dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Seperti halnya semut yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, kita sebagai umat Islam juga diajarkan untuk saling mendukung dalam kebaikan. Kehidupan semut juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Semut tidak pernah tamak. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak mengumpulkan lebih dari yang diperlukan, dan mereka sangat teratur dalam mencari makan. Ini adalah contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Selain itu, semut juga mengajarkan kita tentang ketekunan. Semut tidak pernah berhenti berusaha untuk mencapai tujuan mereka, meskipun rintangan seringkali menghadang. Mereka tidak mengenal lelah dan selalu berusaha dengan penuh semangat. Ini adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam Islam, kita diajarkan untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, yang artinya, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami, Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin harus bertawakal." Semut mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya. Melalui kisah semut dalam Islam, kita belajar untuk menghargai dan memahami pentingnya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, tidak peduli seberapa kecil mereka. Semut bukan hanya sekadar makhluk yang mengganggu, tetapi mereka adalah bagian dari ciptaan Allah yang patut dihargai dan dijaga. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya peduli terhadap manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Semut,
dengan segala sifat dan kemampuannya, mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dengan penuh kesadaran, kerjasama, ketekunan, dan kesederhanaan. Semut juga mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia, dan kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga dan menghormati setiap ciptaannya, tak peduli sekecil apapun itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita menemukan semut di sekitar rumah kita. Terkadang, mereka datang begitu banyak hingga membuat kita merasa terganggu. Namun, tahukah kalian bahwa dalam Islam, banyak semut di rumah kita bukanlah suatu kebetulan atau pertanda buruk seperti yang sering dipercaya oleh sebagian orang? Sebaliknya, kehadiran semut bisa menjadi pertanda yang sangat penting. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa dalam Islam, semut bukanlah makhluk yang seharusnya dibunuh atau disakiti tanpa alasan yang jelas. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak menyakiti semut, bahkan ketika mereka datang mengganggu kita. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati setiap ciptaan Allah, apalagi semut yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, kehadiran semut yang tiba-tiba banyak di rumah kita bisa jadi memiliki makna dan pertanda tertentu, yang bisa kita pahami dari perspektif Islam. Berikut adalah 3 tanda penting yang bisa kita petik dari banyaknya semut di rumah. 1. Rezeki yang akan datang. Salah satu pertanda yang bisa kita ambil dari banyaknya semut di rumah adalah datangnya rezeki. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, ada gula, ada semut. Yang artinya semut akan datang ketika ada makanan manis. Kehadiran semut yang tiba-tiba banyak bisa menjadi tanda bahwa rezeki akan segera datang dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang beriman, adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai berisi 100 biji. Rezeki dalam bentuk apapun bisa datang dengan cara yang tidak terduga, dan kadang kala Allah memberi kita petunjuk dengan cara-cara yang sederhana. Kehadiran semut yang mencari makanan bisa jadi sebuah pengingat dari Allah untuk lebih menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki, serta membuka pintu rezeki yang lebih besar. Ini adalah saat yang baik untuk meningkatkan ibadah dan berdoa, agar Allah memberi kita keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima. 2. Keberadaan makanan atau sisa makanan di rumah. Tanda kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa banyaknya semut di rumah bisa menunjukkan adanya makanan atau sisa-sisa makanan yang tertinggal. Semut sangat peka terhadap bau makanan, terutama yang manis. Mereka akan datang ke tempat yang memiliki makanan yang jatuh atau tercecer, seperti remah-remah roti, gula, atau makanan manis lainnya. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa ada sisa makanan yang tertinggal di sekitar kita. Oleh karena itu, kehadiran semut bisa menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah dan memastikan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak membuang-buang makanan, karena itu adalah berkah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, "Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu pada setiap masjid dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebihan." Semut yang datang untuk mencari makanan adalah tanda agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan rumah dan tidak menyia-nyiakan makanan yang ada. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 3. Rumah dalam kondisi lembab dan kurang ventilasi. Tanda ketiga yang bisa kita petik adalah bahwa banyaknya semut di rumah dapat menunjukkan bahwa rumah kita dalam kondisi lembab atau kurang ventilasi. Semut lebih suka tempat yang lembab dan memiliki kelembapan yang tinggi, seperti area yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat yang jarang dibersihkan. Ketika rumah kita tidak memiliki sirkulasi udara yang baik atau kelembapannya tinggi, semut akan merasa nyaman berada di sana. Mereka akan datang dan berkembang biak di tempat-tempat tersebut. Kehadiran semut di rumah bisa menjadi pertanda bahwa kita perlu menjaga kebersihan rumah dan memastikan ada cukup ventilasi udara di setiap ruangan. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman,
Dan menjaga rumah agar tetap bersih dan sehat adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, rumah, maupun lingkungan sekitar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, jika kita menemukan banyak semut di rumah, ini bisa menjadi petunjuk untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kenyamanan rumah kita. Demikianlah 3 pertanda yang bisa kita pahami dari banyaknya semut di rumah menurut Islam. Keberadaan semut bukanlah suatu kebetulan atau gangguan yang harus kita takuti, melainkan sebuah petunjuk atau peringatan dari Allah. Semut, sebagai makhluk kecil yang diciptakan Allah, membawa pesan-pesan penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika banyak semut datang ke rumah, jangan langsung merasa khawatir atau panik. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, bersyukur atas rezeki yang datang, dan memastikan bahwa rumah kita nyaman dan sehat untuk dihuni. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik rumah, tetapi juga menjaga kebersihan hati kita, agar selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa semut memiliki makna dan pertanda tertentu dalam hidup kita, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana cara mengatasi semut di rumah kita tanpa harus menyakiti atau membunuh mereka. Keberadaan semut yang tiba-tiba banyak di rumah tidak selalu harus membuat kita panik. Justru, ini bisa menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah dan memperhatikan beberapa aspek penting yang bisa mengurangi kedatangan semut. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup secara sembarangan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada balasan bagi orang yang membunuh semut kecuali jika ia melakukannya tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh semut hanya karena mereka mengganggu. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mengusir semut dengan cara yang baik dan tidak merusak ekosistem mereka. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi semut di rumah tanpa perlu membunuh mereka. 1. Taburkan tepung di sekitar area semut berkumpul. Salah satu cara yang paling sederhana dan efektif untuk mengusir semut adalah dengan menaburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Semut tidak dapat melewati tepung karena tepung akan menempel pada kaki mereka, membuat mereka kesulitan untuk bergerak. Tepung juga akan mengganggu jalur yang mereka buat menuju makanan atau sarang mereka. Ini adalah cara yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan semut. Tepung juga bisa menjadi penghalang alami yang tidak merusak lingkungan rumah. Kita bisa menaburkannya di sekitar pintu, jendela, atau tempat lain yang sering dilalui semut. Cara ini sangat mudah dilakukan dan cukup efektif untuk mengurangi jumlah semut yang datang ke rumah kita. 2. Gunakan air lemon untuk menyemprot area yang banyak semutnya. Semut cenderung menghindari bau asam, terutama dari lemon. Oleh karena itu, kita bisa membuat campuran air lemon dan menyemprotkannya ke area yang banyak semutnya. Semut tidak suka dengan aroma asam dari lemon, sehingga mereka akan menghindari tempat yang disemprot dengan air lemon tersebut. Cara membuatnya sangat mudah. Campurkan air perasan lemon dengan sedikit air biasa, kemudian masukkan ke dalam botol semprot. Semprotkan campuran air lemon tersebut ke tempat-tempat yang sering dilalui semut, seperti di sekitar pintu, jendela, atau area dapur yang sering digunakan untuk menyimpan makanan. 3. Gunakan kapur pengusir semut. Kapur pengusir semut merupakan produk yang dirancang khusus untuk mengusir semut tanpa membunuh mereka. Kapur ini mengandung bahan-bahan alami yang tidak berbahaya bagi manusia atau hewan, namun cukup efektif untuk menghalau semut. Caranya sangat mudah. Kita tinggal menggambar garis kapur di sekitar area yang ingin dilindungi dari semut, seperti di sepanjang jendela, pintu, atau di sekitar makanan. Kapur pengusir semut bekerja dengan cara menciptakan penghalang yang membuat semut merasa tidak nyaman untuk melintasinya. Selain itu, kapur ini juga tidak merusak lingkungan dan aman digunakan di dalam rumah.
4. Taburkan lada di sekitar area yang banyak semutnya. Lada hitam atau lada bubuk juga bisa menjadi cara alami untuk mengusir semut. Semut tidak suka dengan aroma pedas dan tajam dari lada, sehingga mereka akan menghindari tempat yang ditaburi lada. Kita bisa menaburkan lada di sekitar pintu, jendela, atau tempat-tempat lain yang sering dilalui semut. Selain itu, lada juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah semut kembali lagi ke tempat tersebut. Ini adalah solusi yang sangat mudah dan murah untuk mengusir semut tanpa harus menggunakan bahan kimia berbahaya. 5. Minyak esensial yang mengandung peppermint atau eucalyptus. Minyak esensial yang mengandung peppermint atau eucalyptus juga sangat efektif untuk mengusir semut. Semut tidak menyukai aroma mint yang tajam dan menyegarkan dari minyak peppermint, sehingga mereka akan menjauh dari area yang disemprotkan dengan minyak esensial ini. Caranya adalah dengan mencampurkan beberapa tetes minyak esensial peppermint atau eucalyptus dengan sedikit air dalam botol semprot. Semprotkan campuran ini di tempat-tempat yang sering dilalui semut, seperti di sekitar dapur, pintu, atau jendela. Aroma mint yang kuat akan membuat semut merasa tidak nyaman dan akhirnya menghindari area tersebut. 6. Taburkan bubuk kayu manis di sekitar rumah. Kayu manis adalah bahan alami lain yang dapat mengusir semut. Semut tidak suka dengan aroma kayu manis, dan ini bisa digunakan sebagai penghalang alami untuk mencegah mereka datang ke rumah. Cukup taburkan bubuk kayu manis di sekitar tempat-tempat yang sering dilalui semut, seperti di sepanjang pintu, jendela, atau area dapur. Selain mengusir semut, kayu manis juga memiliki aroma yang harum, sehingga bisa memberikan kesan segar pada rumah. Ini adalah cara yang sederhana, alami, dan aman untuk mengusir semut. 7. Pastikan kebersihan rumah. Selain menggunakan cara-cara di atas, yang tak kalah penting adalah menjaga kebersihan rumah. Semut datang karena mereka mencari makanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan rumah, terutama area yang sering digunakan untuk menyimpan makanan. Setelah makan, pastikan untuk membersihkan meja makan dan dapur dengan baik. Jangan biarkan sisa-sisa makanan tercecer atau tertinggal di sekitar rumah. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita tidak hanya mencegah kedatangan semut, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk keluarga. Demikianlah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semut di rumah tanpa harus menyakiti atau membunuh mereka. Semua cara ini tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan dan aman digunakan di dalam rumah. Semoga dengan menjaga kebersihan rumah dan menggunakan metode alami ini, kita bisa hidup lebih nyaman dan jauh dari gangguan semut. Ingatlah selalu bahwa dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keberlangsungan hidup makhluk Allah yang lebih kecil sekalipun. Semut adalah bagian dari ciptaannya yang harus kita hormati, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengusir mereka dengan cara yang penuh kasih sayang dan tidak merusak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama menjelajahi berbagai aspek mengenai semut, mulai dari keberadaannya yang sering dianggap sepele hingga peranannya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di bab-bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana semut tidak hanya menjadi makhluk kecil yang mengganggu, tetapi juga memiliki makna yang dalam Islam. Semut mengajarkan kita banyak pelajaran tentang kehidupan, kerjasama, dan pentingnya menjaga kebersihan. Namun, lebih dari itu, semut mengingatkan kita akan kebesaran Allah, Sang Pencipta. Setiap makhluk yang diciptakan Allah, meskipun kecil dan seringkali dianggap remeh, memiliki peranannya dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Semut adalah salah satu contoh kecil dari kekuasaan Allah yang Maha Besar. Dalam surah An-Naml, Allah telah memberi kita petunjuk mengenai pentingnya memperhatikan setiap makhluk hidup di sekitar kita. Semut, dengan segala kecerdasan dan kerjasamanya, menjadi teladan bagi kita dalam banyak hal. Dari semut, kita belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya menjaga keseimbangan. Namun, lebih dari itu, semut mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kehadiran semut yang datang ke rumah bisa menjadi sebuah pengingat dari Allah
agar kita selalu menjaga kebersihan, menghargai rezeki yang kita terima, dan tidak lupa untuk berdoa. Ketika semut datang, janganlah kita langsung panik atau merasa terganggu. Sebaliknya, lihatlah hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk merefleksikan diri, untuk bersyukur atas segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sahabat beriman, menjaga kebersihan rumah adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga rumah tetap bersih bukan hanya untuk kenyamanan fisik kita, tetapi juga untuk menjaga kesehatan jiwa dan hati kita. Rumah yang bersih adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, dan semut yang datang ke rumah bisa menjadi tanda untuk lebih memperhatikan kebersihan, sehingga kita bisa hidup dalam suasana yang nyaman dan penuh berkah. Selain itu, menjaga kebersihan juga berarti menjaga hati dan niat kita. Dalam Islam, setiap tindakan kita harus dilandasi dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia. Kebersihan hati sangat penting. Dan salah satu cara untuk menjaga kebersihan hati adalah dengan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, serta berusaha untuk tidak mencemari jiwa dengan perasaan yang buruk atau negatif. Semut, dengan segala kesederhanaannya, mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, tetap rendah hati, dan selalu bersyukur atas segala karunia Allah. Lebih jauh lagi, semut juga mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang kita miliki. Ketika semut datang, mereka tidak akan pernah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka hanya akan mengambil sedikit dari makanan yang ada, dan itu pun hanya untuk kebutuhan mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk hidup sederhana, tidak serakah, dan selalu menghargai setiap rezeki yang datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Araf ayat 31, yang artinya, "Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu pada setiap masjid dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebihan." Semut juga mengajarkan kita tentang kerjasama dan kekompakan. Di dalam koloni semut, kita bisa melihat bagaimana mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap semut memiliki tugasnya masing-masing, dan mereka saling membantu untuk menjaga kelangsungan hidup koloni. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Semut mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang baik, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan keberadaan semut di rumah sebagai pengingat dan pelajaran untuk terus menjaga kebersihan, bersyukur atas rezeki, dan hidup dengan penuh kerjasama. Jangan biarkan kehadiran semut membuat kita merasa terganggu, tetapi anggaplah mereka sebagai tanda dari Allah untuk merenung dan memperbaiki diri. Semut, meskipun kecil, memiliki banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Mereka mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, tidak serakah, dan selalu bekerja sama demi kebaikan bersama. Semoga dengan memahami makna dari keberadaan semut, kita bisa lebih menghargai setiap makhluk yang diciptakan Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat beriman, semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan dalam hidup kita. Semut, dengan segala maknanya, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, menjaga kebersihan, dan hidup dengan penuh kerjasama serta kerendahan hati. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Robbal Alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.